Pernahkah kalian merasa ada sepasang mata yang mengawasi dari balik rimbunnya pohon pisang di tengah malam? Mata yang tidak berkedip, kuning keruh, dan penuh dengan rasa lapar yang tidak masuk akal? Malam ini, saya tidak akan membawa kalian ke tempat hantu-hantu biasa yang sekedar menakuti. Kita akan pergi jauh ke hulu Sungai Barito, Kalimantan, ke sebuah desa di mana garis antara manusia dan predator gaib hanyalah sebatas sumpah yang dilanggar. Ini bukan sekedar cerita tentang setan. Ini adalah catatan tentang anatomi kutukan. Sebuah kisah tentang bagaimana seorang pria yang kalian kenal sebagai tetangga ramah bisa berubah menjadi mesin pembunuh yang haus akan organ dalam manusia saat bulan mulai meninggi. Siapkan mental kalian. Pastikan pintu di belakang kalian sudah terkunci rapat. Dan satu pesan saya, jika setelah mendengar cerita ini, kalian mendengar suara kerasak krusuk di atas atap atau di balik rimbunnya daun pisang, jangan sekali-kali menoleh. Mari kita mulai perjamuan bergarah di Desa Meranti. Di sebuah lekukan Sungai Barito yang airnya sewarna kopi pekat, berdirilah Desa Meranti. Desa itu seolah dijepit oleh hutan ulin yang begitu rapat, hingga sinar matahari pun terasa segan untuk menyentuh tanahnya. Bagi Aris, seorang perawat muda yang baru tiba dari kota, Meranti bukan sekadar tempat tugas, tapi sebuah labirin hijau yang menyimpan rahasia purba. Minggu-minggu pertama berjalan dengan sunyi yang menyiksa. Aris memperhatikan bahwa setiap kali jam menunjukkan pukul 5 sore, suasana desa berubah drastis. Para pria yang biasanya bekerja di pinggir sungai bergegas pulang. Anak-anak ditarik masuk ke dalam rumah panggung kayu mereka. Suatu sore, Aris duduk di warung kopi milik Wakjani, satu-satunya tempat yang masih berani menyalakan pelita saat senja. Di sana, ia melihat seorang pria bernama Danan. Pria itu dulunya adalah pemanjat pohon madu yang tangguh. Namun kini ia duduk di sudut gelap warung, memandangi tangannya yang terus bergetar. Wakjani mendekati Aris, suaranya nyaris seperti desisan angin. "Jangan terlalu dekat dengannya, Mantri. Danan itu sedang memikul beban yang tidak sanggup dibawa pundak manusia." Aris mengerutkan kening. Sebagai orang medis, ia hanya melihat Danan sebagai pria yang menderita penyakit saraf atau mungkin malnutrisi hebat. Namun, saat Danan menoleh, Aris melihat sesuatu yang tidak ada di buku teks kedokteran manapun. Pupil mata Danan pecah menjadi bintik-bintik kecil seperti mata serangga. Hari demi hari, kondisi Danan semakin memburuk, namun warga desa justru semakin menjauhinya. Aris didorong oleh rasa kemanusiaan mencoba mengunjungi rumah Danan. Di sana, ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Di bawah kolong rumah panggung Danan, berceceran bangkai-bangkai ayam hutan yang kepalanya hilang, namun badannya masih utuh, seolah organ dalamnya telah disedot melalui lubang leher. Aris mencoba bicara pada Pak RT, memohon agar Danan dibawa ke rumah sakit kabupaten. Namun Pak RT hanya menatap Aris dengan tatapan kosong yang melelahkan. "Kau tidak mengerti, Aris," kata Pak RT sambil terus mengunyah sirih.
ada jenis penyakit yang tidak butuh jarum suntik, Danan sedang menjadi. Dan jika proses itu selesai, tidak ada satupun dari kita yang aman. Ketegangan mencapai puncaknya saat pasar terapung berubah menjadi sunyi ketika Danan lewat. Orang-orang melempar pandangan benci sekaligus takut. Aris mulai merasa bahwa desa ini bukan sedang melindungi Danan, melainkan sedang menunggu Danan mati atau berubah. Malam itu, hujan turun dengan amarah yang luar biasa. Listrik desa padam. Di dalam puskesmas, Aris hanya ditemani satu lilin yang apinya menari-nari ditiup angin yang masuk melalui celah dinding. Tiba-tiba, pintu depan puskesmas hancur berkeping-keping. Danan berdiri di sana. Tapi ia bukan lagi Danan yang dikenal Aris. Tubuhnya telanjang, kulitnya tampak mengelupas, menampakkan otot-otot merah yang berdenyut kencang. Lehernya memanjang secara tidak alami, dan dari mulutnya keluar suara seperti geraman babi hutan yang sedang sekarat. Inilah Parakang. Makhluk itu merangkak di lantai dengan posisi terbalik, tangan dan kaki menekuk ke belakang. Matanya yang kini merah menyala terkunci pada leher Aris. Aris mencoba berlari, namun Parakang itu lebih cepat. Makhluk itu meloncat ke plafon, merayap dengan kuku-kuku yang meninggalkan parutan dalam di kayu ulin yang keras. "Lapaar, Aris, beri aku yang hangat." Suara itu bukan lagi suara manusia, melainkan gema dari kegelapan hutan. Terjadi kejar-kejaran yang mencekam di dalam labirin puskesmas yang gelap. Aris terjebak di ruang penyimpanan obat. Saat Parakang itu hendak menerjang, Aris menyambar botol berisi asam pekat dan menyiramkannya. Makhluk itu menjerit, sebuah lengkingan yang memecahkan kaca-kaca jendela. Lalu ia melompat menembus kegelapan malam, menuju jantung hutan. Pagi harinya, suasana desa sangat sunyi. Tidak ada burung yang berkicau. Aris keluar dari puskesmas dengan tubuh gemetar dan pakaian berlumuran debu. Di tengah lapangan desa, warga sudah berkumpul. Mereka memegang obor dan parang, namun mereka tidak bergerak. Di tengah kerumunan, tergeletak tubuh Danan di bawah pohon pisang raja. Kondisinya adalah sebuah mimpi buruk anatomis. Tubuh bagian luarnya tampak seperti baju yang kebesaran, kosong, melompong, seolah semua tulang dan organnya telah mencair dan keluar dari mulutnya sendiri. Warga Meranti mulai melakukan ritual yang tidak pernah Aris lihat. Mereka tidak mengubur Danan di pemakaman umum. Mereka membawa tubuh kosong itu ke pinggir hutan, membungkusnya dengan ijuk hitam, dan memakukannya ke tanah dengan pasak bambu kuning. Pak RT mendekati Aris yang terpaku. "Sekarang kau sudah melihatnya, Mantri. Ini bukan ilmu hitam yang dicari. Ini adalah kutukan yang diwariskan." Danan gagal mengendalikan rasa laparnya. Naskah berakhir dengan Aris yang berkemas untuk meninggalkan desa itu. Namun, saat ia naik ke atas kapal klotok, ia menoleh ke arah hutan. Di sana, di balik rimbunnya pohon pisang, ia melihat sesosok anak kecil desa itu sedang duduk diam, menatapnya dengan mata yang perlahan-lahan pecah menjadi bintik-bintik kecil seperti mata serangga.